Alhamdulillah, pada malam hari ini merupakan sebuah anugerah terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk terus belajar ilmu syariat. Belajar ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Kata para ulama, sesungguhnya ilmu itu semakin dia bernilai, semakin dia mulia, tergantung dia membahas tentang apa. Ilmu itu semakin dia besar, semakin dia agung, semakin dia mulia, tergantung ilmu itu membahas tentang apa. Dan tentu tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Khaliq Al-Mudabbir. Maka tidak ada ilmu yang lebih besar daripada ilmu tentang akidah dan tauhid. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas sebagian as-sabru fi tariqit tauhid, yaitu tentang bersabar di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tentang makna as-sabr fi tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasbir wa ma sabaruka illa billah." An-Nahl 127. Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Dan bersabarlah, dan tidaklah engkau mampu bersabar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesabaran. Berkaitan dengan ayat ini, disebut oleh sebagian para salaf, mereka mengatakan as-sabru huwa habsun nafs. Di antara definisi dari sabar adalah seorang menahan dirinya, menahan jiwanya. Wa huwa tuthabul qalbi 'alal iman indal fitnah. Dan bagaimana hati itu selalu kembali kepada iman ketika datangnya ujian dan cobaan. Jadi sabar ini butuh pembuktian, teman-teman. Makanya para anbiya, mereka semua berada di atas kesabaran, dan tidaklah mereka bersabar kecuali karena Allah, dan Allah benar-benar menguji kesabaran mereka. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira manusia itu dengan mudahnya mengatakan kami beriman kepada Allah? Apa semudah itu iman? Apa segampang itu iman? Dengan sekadar mengatakan amanna billah, dengan sekedar mengatakan amantu billah, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ujian juga ini. Ujian apa ini, Pak? Masya Allah. Disebutkan bahwasanya seorang tidak mungkin dia bisa bertauhid, tidak mungkin dia bisa bersabar kecuali Allah yang memberikan kesabaran untuknya. Dan tidak mungkin seorang bisa sabar kecuali dia bersabarnya karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi kita jangan merasa, oh saya bisa sabar, oh saya bisa sabar. Enggak, Allah yang kasih. Dia murni pemberian Allah. Makanya setelah diperintahkan kita untuk bersabar, Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, dan kamu tidak mungkin mampu bersabar kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat beberapa jenis kesabaran. Kalau kita rincikan sebagian pembahasan, maka disebutkan as-sabru ala talabil ilm. Seorang harus bersabar dalam menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini jihad.
Seorang kalau niatnya tidak ikhlas menuntut ilmu, tidak ada tauhid dalam hatinya dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah bisa sabar. Makanya kata para ulama, sebagaimana jihad itu bisa dengan mengangkat senjata, maka menuntut ilmu pun bagian dari jihad. Bahkan dia jihad yang tersendiri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para penuntut ilmu. Hendaklah mereka belajar karena Allah. La tata'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan pernah kalian belajar ilmu agama ini untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Wala litumaru bihi sufaha. Jangan belajar agama ini cuma sekadar mendebat orang-orang bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis. Jangan belajar agama ini hanya sekadar engkau terkenal di majelis-majelis. Faman fa'ala dzalik an-nar. Barang siapa yang melakukan semua larangan tersebut, maka neraka lebih pantas bagi dirinya. Maka menuntut ilmu juga harus penuh dengan kesabaran. Baik disebutkan, tariqul ilmi tawilun wa mut'ib. Jalan menuntut ilmu itu jalan yang penuh dengan rasa capek. Tariqul ilmi tawilun wa mut'ib. Jalan yang panjang dan penuh dengan rasa capek. Orang kalau nggak sabar menuntut ilmu, nggak lama itu. Lihat dulu Jabir bin Abdullah. Ini sahabat Nabi yang paling terakhir wafat di kota Madinah. Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan 1 bulan untuk berjumpa dengan siapa? Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu wa ardah, untuk menjemput satu hadis. Satu hadis. Hadis yang berkaitan dengan yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan wa fi riwayatin buhman. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak memakai sandal, tidak memakai pakaian, belum disunat dan tidak membawa apapun. Jabir bin Abdullah 1 bulan bersabar panjang dalam perjalanannya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara talbis iblis yang paling mudah masuk ke dalam hati seseorang, yaitu orang yang Allah tutup pintu ilmu dari dia. Anda melihat asbabul bid'ah, di antara sebab-sebab orang terjatuh kepada bid'ah, itu yang pertama sekali disebutkan babul jahal, pintu kejahilan. Lewat situlah orang terjatuh kepada bid'ah dari pintu kebodohan. Nah, makanya dalam kita menuntut ilmu harus kita sabar. Wala yablughuhu illa man sabara ala masyaqatih. Dan tidak ada yang mampu kepada ilmu tersebut kecuali orang-orang yang bersabar di atas kesulitan dan kepayahan. Sulit, menuntut ilmu itu sulit. Sebagian para ulama mengatakan man talabal hadis aflas. Siapa yang belajar ilmu hadis bangkrut dia. Bangkrut. Habis biaya, habis perbekalan untuk menuntut ilmu. Tapi kenapa mereka jalan terus? Tauhid dalam hati mereka. Iman. Menuntut ilmunya karena Allah. Bukan karena yang lain. Sehingga Allah kokohkan tauhid dan kesabaran dalam jiwa mereka dalam menuntut ilmu. Disebutkan, qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya, wahai imam, sampai kapan engkau menulis ini? Sampai kapan engkau terus belajar ilmu agama ini? Maka beliau mengatakan, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Ayatlubul ilma hatta yamuta. Aku akan terus menulis sampai kubur. Sampai datangnya kematian. Ini jenis kesabaran yang harus kita fahami bahwasanya sabar dalam menuntut ilmu tidak mungkin bisa dicapai kecuali seorang bertauhid kepada Allah. Kemudian juga disebutkan
As-sabru fi da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang kalau sudah bertauhid kepada Allah, maka dia harus bersabar di jalan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabru fi da'wati ila Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ayat ini turunnya kepada siapa? Kepada Nabi. Nabi disuruh bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bersabarnya nabi-nabi ulul azmi di antara kalian. Dalam dakwah butuh kesabaran. Mulai dari dai-nya, mulai dari orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah butuh kesabaran. Dan dalam dakwah tujuannya bukan banyak-banyakan, bukan. Dakwah itu tujuannya menyampaikan al-haq. Jadi kapan seorang dikatakan berhasil dakwahnya? Ketika dia berhasil menyampaikan kebenaran. Itulah keberhasilan dalam dakwah. Urusan orang ikut 10 orang, urusannya ikut 1000 orang, itu bukan diantara timbangan keberhasilan dalam dakwah. Makanya dalam dakwah ini, kalau seorang tidak berjalan di atas keikhlasan, maka dakwah itu perlahan-lahan akan mengikuti selera banyak manusia. Anda melihat, selera banyak manusia lebih suka dakwah apa? Tauhid atau dakwah apa Pak? Dakwah-dakwah cinta-cinta gitu. Dakwah-dakwah masalah rezeki. Kalau membahas kunci rezeki, semangat datang. Masya Allah. Kunci rezeki. Tidak salah. Tidak salah. Tetapi pondasi dakwah adalah tauhid. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah sesungguhnya aku mengajak manusia kepada Allah. Inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas basirah. Di atas cahaya ilmu. Di atas cahaya ilmu. Makanya antum gak boleh bosan belajar kitab tauhid. Kalau ada guru kita yang membahas kitab tauhid, usul salasah, qawaidul arba, hadir itu antum. Udah selesai, ulang lagi. Selesai, ulang lagi. Karena tauhid kita butuhkan setiap saat. Adapun pelajaran-pelajaran yang lain kita butuhkan. Tetapi terkadang sebagian ilmu itu kita sudah tahu sekali, dua kali, tinggal kita amalkan. Contoh, orang ingin belajar sifat sholat Nabi. Apa susahnya? Antum ikut ustaz-ustaz kita yang mengajarkan dari awal sampai akhir. Ini bacaan yang benar, ini gerakan yang benar, selesai. Tetapi menjaga tauhid itu sepanjang hayat. Pelajaran yang terus diulang-ulang. Betapa banyak manusia tauhidnya diuji setelah datangnya kefakiran. Lupa dengan tauhid rububiyah, lupa. Lupa dengan tauhid rububiyah. Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Mudabbir, lupa dia. Sebagian orang ketika diuji dengan musibah mulai seuzon sama Allah. Lupa. Dia berdoa Rabbana zalamna anfusana. Dia berdoa Rabbana hablana. Tapi dia lupa kalimat Rabb itu maknanya apa. Sehingga dia seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitab Fikih Asmaul Husna, beliau ketika menyebutkan ketika engkau mengucapkan Ar-Rabb itu maknanya paling tidak ada 3 pokok makna. Ketika antum baca Rabbana atina, Rabb itu artinya apa? Al-Khaliq. Wahai penciptaku. Rabbana atina, wahai Al-Mudabbir, wahai yang mengatur hidupku, yang mengatur segala sesuatu. Orang-orang kafir saja jemaah, ketika ditanya siapa yang mengatur semua ini, apa kata mereka? Fasayaquluna Allah.
wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan semua yang mengaturnya adalah Allah. Nah, terkadang orang ketika dapat ujian dia lupa dengan itu. Kalau yang mengatur semuanya Allah, kenapa kalau sakit tidak mengharapkan pahala dalam sakit? Kalau yang mengaturnya adalah Allah, kenapa ketika rezeki sempit tetap tidak bisa bersyukur sama Allah? Allah yang mengatur semua. Makanya ahli tauhid disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak pernah mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan. Ahli tauhid itu, Pak, selalu merasa aman. Aman dalam artian Allah berikan ketenangan dalam hati mereka. Di dunia sebelum besok di akhirat. Dan saya sering mengatakan, dan ini ucapan dari para salaf, siapa yang ingin bahagia di dunia ini, maka sedikitkan rasa takut dan sedikitkan rasa sedih. Karena di surga, yang Allah cabut dari hati penduduk surga, di antaranya rasa takut dan rasa sedih. Termasuk rasa hasad, rasa dengki dicabut semuanya. Udkhulul jannah la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah ke dalam surga, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa kesedihan. Kata para ulama, siapa yang rasa takutnya sedikit dan rasa sedihnya sedikit, itulah orang yang bahagia. Ahli tauhid tidak pernah takut, Pak. Takut dalam artian takut dengan rezeki, takut dengan masa depan. Dan tidak pernah terlalu luput dengan kesedihan. Yang sudah lewat, sudah. Sudah. Hidup hari ini. Hidup hari ini. Maka kembali kepada bahasan kita, dalam berdakwah pun dibutuhkan kesabaran. Ada cacian, ada makian. Ada orang gak suka dengan kita. Bahkan para nabi dibunuh dalam dakwahnya. Sabar. Dan kita tidak boleh karena memuji satu rasul kemudian kita jatuhkan rasul yang lain. Ini tidak boleh. Contoh ya. Ada orang mengatakan Rasulullah itu sabar orangnya. Sabar. Datang ke Taif dilempar batu, sabar Rasulullah. Gak kayak Nabi Nuh, ini gak boleh ini Pak. Nabi Nuh gak sabar. Akhirnya minta sama Allah orang kafir dibinasakan semuanya. Ini seperti ini tidak boleh. Para nabi, mereka semua mulia. Tetapi mereka bertingkat-tingkat dalam kemuliaan. Tapi mengatakan Nabi Nuh tidak sabar. Karena dia minta kepada Allah jangan disisakan orang kafir di muka bumi. Ini termasuk penghinaan kepada Nuh alaihi salam. Gak boleh. Nabi Nuh kurang sabar apa Pak dalam dakwah? Dakwahnya berapa lama? 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanati illa khamsina ama. Yang beriman berapa? 80. Bersama dengan Nuh 81. Sabar dalam dakwah. Kita baru mendakwahi istri, baru 2 tahun udah gak sabar. Sedikit-sedikit cerai. Sedikit-sedikit ngeluh. Mana iman, mana tauhid, mana perjuangan. Kita baru dakwah sebentar sama keluarga putus asa. Jadi maksud saya, seorang ketika sudah punya tauhid dalam hatinya, Allah akan tambahkan kesabaran dalam hatinya. Sabar dalam dakwah, mendakwahi orang tua, mendakwahi keluarga, mendakwahi masyarakat harus sabar. Jiwa kita harus lebih lapang daripada orang yang kita dakwahkan. Lihat bagaimana dahulu Nabi bersabar dalam dakwah. 13 tahun di kota Mekah, habis dengan cacian, makian.
di Madinah, sabar. Abu Hurairah sabar dalam menuntut ilmu. Bahkan banyak dari para sahabat yang mereka teruji kesabarannya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahallahu taala, as-sabru 'ala sunnah asyaddu minas sabri 'ala saif. Antum lihat itu. Bersabar di atas sunnah itu lebih afdol, lebih berat, lebih keras daripada bersabar di atas saif, pedang. Bersabar di atas sunnah itu lebih keras, lebih kuat daripada bersabar di atas pedang jihad. Jadi berpegang sama sunnah itu jangan setengah-setengah. Kita kalau sudah bismillah, kita meyakini Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf, pegang itu. Dan jadikan dia sebagai tuntunan dalam hidup jemaah. Ilmu itu tidak bermanfaat sampai antum amalkan. Ilmu itu tidak bermanfaat sampai kita amalkan. Bahkan ilmu bisa menjadi bumerang bagi yang tidak mengamalkannya. Makanya dalam dakwah butuh kesabaran. Baik, kemudian juga disebutkan as-sabru 'alal bala wal mihan. Seorang ahli tauhid dia bersabar di atas bala, bencana-bencana, musibah, wal mihan, dan ujian-ujian kehidupan. Siapa yang enggak diuji di dunia ini, Pak? Semua diuji. Cuman ada yang menampakkan kesusahannya, ada yang tidak. Ada orang banyak ngomong kepada ustaz-ustaz kita, Ustaz kayaknya antum enggak ada ujian ya Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz ada ujian, ulama ada ujian, kita ada ujian, antum juga ada ujian semuanya. Dan jangan menganggap ujian itu hanya sesuatu yang kita enggak suka. Ketika sakit baru minta nasihat. Ustaz, ana diuji dengan penyakit. Apa nasihat antum? Ketika sehat nggak pernah minta nasihat. Kenapa? Karena merasa nggak diuji. Wa nabalukum bil khairi wa syarri fitnah. Dan Allah uji kalian, kami uji kalian dengan ujian yang baik dan ujian yang buruk. Nah, perhatikan itu jemaah. Ada orang kalau lagi sakit minta nasihat, merasa diuji. Tapi ketika sehat dia lupa. Ketika dia diuji dengan kemiskinan, minta nasihat. Ketika kaya sedang merasa nggak diuji. Padahal ujian dalam bentuk kekayaan itu lebih menghancurkan agama seseorang. Antum punya 2 anak. Yang satu kaya raya, Masya Allah. Kaya raya. Yang satu kere raya. Yang satu kaya, satu kere raya. Antum lebih khawatir yang mana? Atas keselamatan agama mereka? Ini jawabnya jujur ya. Mana antum lebih takut? Takut anak yang kayanya rusak agamanya atau yang kere rusak agamanya? Benar yang kaya. Ya, karena sudah ngaji kita tahu. Kita lebih takut anak kita yang kaya rusak agamanya. Tapi antum tanya sama orang awam yang mereka khawatirkan, gimana ya anak saya miskin, anak saya susah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah sama Allah, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak pernah takut kemiskinan menimpa kalian. Kefakiran menimpa kalian. Nabi nggak pernah takut. Nabi tidak pernah takut umatnya fakir, nggak pernah takut. Maka jangan kita takut. Walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tapi yang aku takut kalau kalian dibentangkan dunia untuk kalian. Itu yang Nabi khawatirkan menimpa umat. Fatanafasuha kama tanafasuna man kana qablakum. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia itu, fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian hancur
sebagaimana hancurnya orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau kita diuji dengan kemiskinan, kefakiran, sabar. Sabar. Tetapi jangan merasa terlena dengan ujian kekayaan. Semua yang dalam Al-Quran rata-rata itu orang-orang kaya. Yang Allah sebutkan mereka binasa. Qarun, Fir'aun, Haman, siapa lagi? Ubay bin Khalaf, dalam hadis Ubay bin Khalaf, pedagang kota Mekah. Mereka semua orang-orang yang memiliki harta. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai sebuah kaum, ibtalahum, Allah pasti menguji mereka. Allah kalau cinta kepada seseorang, Allah pasti uji orang itu. Lihat sebagian orang di masa Nabi, misal seperti wanita yang berkulit hitam, diuji dengan penyakit ayan. Kemudian dia minta kepada Allah, minta kepada Nabi kesembuhan. Nabi kasih pilihan sama dia. Engkau sembuh tidak ada jaminan surga. Tapi engkau sembuh, kalau engkau mati dalam kondisi sakit, engkau masuk surga, gitulah. Tapi kalau sembuh tidak ada jaminan surga. Apa yang dia pilih? Dia pilih agar tetap berada di atas penyakitnya, yang penting ada jaminan surga. Dia hanya minta kepada Nabi agar Allah mengabulkan permohonannya kalau sakitnya kambuh, auratnya tidak tersingkap. Ini orang yang tahu dengan iman ini Pak. Ini orang yang kenal sama Allah. Orang yang tahu mahalnya tauhid. Orang yang tahu mahalnya akhirat. Udahlah gak apa-apa sakit. Yang penting ada jaminan surga. Masalahnya kita gak ada. Itu masalahnya. Imam Ahmad, antum lihat bagaimana tauhid beliau. Ketika dia menjelang sakit, menjelang beliau wafat, maka Imam Ahmad mendapat penyakit yang sangat berat. Sehingga sakit menahan sakitnya, keluar kalimat, dalam bahasa Arab namanya ta'awuh. Ta'awuh itu keluar suara erangan. Aduh sakit, aduh gitu. Maka ditegurlah Imam Ahmad oleh salah seorang di situ mengatakan, ya Imam Ahmad, engkau mengeluh sama Allah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, semenjak itu aku tidak pernah lagi mengucapkan kalimat itu. Bukan tidak boleh, tapi Imam Ahmad ingin sampai pada level tidak mengeluh walaupun mengatakan aduh. Enggak. Subhanallah, itu namanya iman jemaah. Makanya orang beriman selalu ucapannya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Diuji alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini namanya bersabar di atas ujian dan bala. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan as-sabru 'alal qadar war ridha bihi. Bersabar dengan takdir Allah dan ridho terhadap takdir tersebut. Dan subhanallah kita nggak tahu takdir kita apa. Karena yang namanya takdir itu baru dikatakan takdir setelah terjadi. Dan tidak ada satupun yang tahu di antara kita matinya su'ul khatimah atau husnul khatimah. Nggak ada yang tahu. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada seorang laki-laki dia melakukan amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, Pak. Tapi takdir mendahului dia. Ternyata Allah takdirkan dia masuk neraka. Maka dia pun dilemparkan ke neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada juga orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal. Tapi takdirnya surga, masuk surga dia. Nah hadis ini harus difahami dengan benar.
Allah tidaklah memasukkan orang ke surga atau orang ke dalam neraka kecuali itulah yang pantas bagi dia. Kata para ulama salaf, kenapa laki-laki yang tadi melakukan amalan penduduk surga di dunia, Allah tutup akhir hayatnya dengan su'ul khatimah atau dia masuk neraka? Kata para ulama, amal zohir dia itu yang diketahui oleh manusia. Fima yarahun nas. Orang melihat, oh ini orang soleh nih ya. Amal penduduk surga terus dia lakukan di dunia. Menurut pengetahuan manusia, tapi Allah yang paling tahu hakikat orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, ada orang beramal dengan penduduk neraka. Namun Allah punya cara bagaimana membuat dia mendapatkan hidayah. Allah tahu isi hatinya. Iya'lamillah fi qulubikum khairan. Kalau Allah mengetahui isi hati kalian, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Allah akan memberikan kebaikan kepada kalian dengan apa yang telah diambil dari kalian. Jadi jangan pernah khawatir, Pak. Kalau ada sesuatu di dunia ini dalam hidup kita yang diambil oleh Allah, kalau Allah tahu hati kita baik, Allah akan ganti. Tidak usah khawatir. Ada sesuatu yang hilang dari dunia kita, keluar masjid, mobil hilang, Masya Allah. Itu ridho sama takdir atau gimana, Pak? Keluar rumah, motor hilang. Tapi kalau antum baca ayat tadi, iya'lamillah fi qulubikum khairan. Kalau Allah mengetahui isi hati kalian baik, kalian orang baik. Orang yang bertauhid, orang yang punya iman. Orang yang selalu berprasangka baik sama Allah. Yu'tikum khaira. Allah pasti ganti dengan kebaikan apa yang telah diluput dari dia. Nah, makanya para ulama sebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ahli tauhid itu ketika dapat musibah udah enggak banyak-banyak, qaddarullah masya'a fa'al, udah. Atau dia mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku musibah, berikanlah aku pahala pada musibah ini dan ganti yang lebih baik. Ini orang beriman seperti itu, Pak. Ustadz ini teorinya jago aja. Praktek hidup bagaimana? Masya Allah. Ya kita berusaha, Pak. Saya sedang menasihati diri saya juga untuk yakin kepada takdir. Antum juga demikian. Kenapa? Karena kita meminta kepada zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang kita khawatirkan, teman-teman? Ada yang hilang dari kita, ada yang luput dari kita, musibah menimpa kita. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibah yang menimpa aku ini. Sampai Ibnul Qayyim, beliau pernah mengatakan secara makna begini. Seandainya seseorang tahu musibah yang menimpa dia itu akan mengangkat kedudukannya di surga, dia akan minta terus itu di dunia. Maka kita husnuzon sama Allah. Dapat musibah, oh mudah-mudahan penghapus dosa. Mudah-mudahan Allah ingin mengangkat derajat saya di surga. Husnuzon sama Allah, Pak. Ana inda dhanni abdin bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Tapi kalau dapat musibah masih mengatakan seandainya, kalau coba begini, kalau coba begitu, berarti kurang keimanan. Yang lebih parah lagi, ini contoh-contoh ya, makanya kita kalau takziah harus punya adab. Kita takziah ke rumah orang. Mungkin kita tahu si fulan meninggal setelah dioperasi di rumah sakit apa misalnya. Nah biasa orang takziah kan nanya dulu, baru kemarin kayaknya sehat, Masya Allah. Iya atau tidak, Pak? Ngulang lagi cerita, oh ya kemarin gini-gini. Yang paling parah ketika saya pernah dengar langsung, ditanya, gimana ceritanya kemarin sama orang temannya? Oh ya habis operasi, qadarullah operasinya gagal, meninggal. Ini orang udah mati, udah dikuburkan, Pak. Apa kata orang ini? Ya antum sih soalnya ngapain operasi di sana, subhanallah. Loh, jenazah udah mati orang,
Masih bisa mengatakan seandainya, coba kalau antum operasi di Malaysia, di Singapura. Nah, ini orang seperti ini, Pak. Ini orang yang nanti kalau dia dapat musibah, dia akan stres. Dia akan stres. Makanya orang beriman, dia selalu mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan idza daqa rizquk taqulu la'alli fi dzalika khairan fahadha huwa sabrul jamil. Kalau engkau mendapatkan rezekimu sempit, maka katakanlah la'alla fi dzalika khairan. Ini ada kebaikan insyaallah. Antum tiba-tiba rezeki sempit, la'alla hadza khairan. Semoga ini kebaikan nih. Fahadha huwal sabrul jamil. Itulah kesabaran yang indah. Azan jemaah? Baik. Setelah azan atau setelah sholat biasanya? Setelah azan kita lanjutkan ya. Baik. Kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan sedikit. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, saya akan sebutkan sebelum kita salat Isya berjamaah tentang beberapa ucapan para ulama salaf berkaitan dengan masalah sabar dan tauhid ya. Pertama ucapan Imam Ahmad, qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, as-sabru ala sunnah wa tauhid huwa dalilun sidqil iman. Faman lam yasbir alaihima lam yadhuq ta'mal iman. Sabar di atas sunnah dan tauhid adalah tanda kejujuran iman. Orang kalau ingin mencek kejujuran imannya, bersabar di atas sunnah dan tauhid. Dan barang siapa yang tidak bersabar di atas keduanya, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Iman itu ada rasanya jemaah. Iman itu manis. Dan Nabi berikan kalimat yang sangat jelas, iman itu manis. Tapi seorang tidak akan pernah mampu merasakan manisnya iman, nikmatnya ibadah, lezatnya ketaatan, kecuali mereka bersabar di atas sunnah dan tauhid. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah, sosok yang pernah punggungnya dipukul sampai tulang rusuknya hancur. Ini saya bacakan lagi, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau di penjara kurang lebih 8 kali bolak-balik masuk penjara, beliau mengatakan begini, ma yaf'alu a'da'i bi, musuhku mau ngapain dengan aku? Musuhku mau ngapain? Jannati wa bustani fi sadri, musuhku mau bunuh aku, mau lempar aku, mau kurung aku. Apa urusan mereka? Jannati wa bustani fi sadri, kesenanganku, surgaku, kebun-kebun indahku ada di hatiku, di dalam dadaku. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kenapa bisa mengatakan demikian? Karena dia merasakan kelezatan iman, sabar di atas kebenaran. Kemudian juga qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, man sabara ala tauhid wa ala al-iman kana min a'zami awliyaillah. Siapa yang sabar di atas tauhid dan iman, ia termasuk wali Allah yang paling agung. Jadi wali Allah itu bukan yang kayak orang-orang itu ceritakan, bisa naik ke atas langit, bukan itu. Yang kuburannya terbelah dua, muncul cahaya, bukan itu, Pak. Wali Allah yang bisa sabar di atas tauhid, itu wali Allah. Kemudian fa inna syaitana la yaqta' al-'abda 'anillah illa bi jaza'il wal ya'si. Karena syaitan tidak mampu memutus hubungan hamba dengan Allah kecuali melalui keluh kesah dan keputusasaan. Antum ingat ini baik-baik. Fa inna syaitan la yaqta' al-'abda 'anillah illa bi jaza'il wal ya'si. Karena setan tidak akan pernah bisa memutuskan hubungan hamba dengan Allah sampai manusia itu berputus asa atau selalu mengeluh
atau selalu mengeluh. Maka hidup jangan banyak mengeluh, Pak. Jangan banyak ngeluh. Kalau ditanya sama Ustadz, gimana usaha antum? Alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah. Ini saya pernah nanya sama sebagian teman-teman di pasar, waktu Covid tapi ya. Gimana usaha? Ya alhamdulillah lah Ustadz. Ininya alhamdulillah, hatinya kayak apa? Dari wajahnya kayak kepaksa gitu. Masya Allah. Ketika antum mengatakan alhamdulillah, hati benar-benar bersyukur. Baru merasakan manisnya iman. Alhamdulillah. Nah ini diantara ciri-ciri ahli tauhid. Tidak kenal putus asa, tidak mengenal yang namanya keluh kesah, nggak suka berkeluh kesah. Ada orang suka keluh kesah. Setiap jumpa sama dia ngeluh terus. Kayak hidup dia paling susah di dunia, Pak. Ngeluh terus. Nabi Yakub matanya sampai buta loh. Merindukan Yusuf. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran mengabadikan bagaimana imannya Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan segala kegundahanku, kesedihanku hanya kepada Allah. Gak ada ngeluh-ngeluh. Mukmin gak ngeluh. Antum ngeluh berkeluh kesah di hadapan Allah. Tahajud, bangun malam, nangis, itu iya. Tapi depan orang jangan tunjukkan keluhan, jangan. Karena manusia tidak pernah bisa membantu kita sedikit pun, tidak ada. Antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Semua manusia itu lemah. Semua manusia itu fakir. Fakir semua manusia ini. Allah maha terpuji dan Allah yang maha kaya. Kemudian qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Habis jemaah? Belum ya? Boleh lanjut lagi? Boleh, Masya Allah. Boleh ya? Sedikit lagi. Hujan ya. Man talaba ridha minallah wa sabara ala adhan nas sara habiban lillah. Barang siapa yang mencari ridha Allah dan sabar di atas gangguan manusia, maka ia akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, as-sabru dinullah al-azim. La dina liman la sabaralah. Lihat ini. Sabar adalah agama Allah yang agung. Sabar ini bagian agama Allah yang agung. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya kesabaran. La sabra liman la sabaralah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, laulal masaib la ataina yaumal qiyamah muflisin. Kalau bukan karena musibah, cobaan hidup, maka kita semua akan datang di hari kiamat dalam kondisi bangkrut. Fa innaha tumhi dzunuba wa tathbutu ala tauhid. Karena musibah menghapus dosa dan meneguhkan kita di atas tauhid. Kalau kita nggak dapat musibah di dunia ini, Pak, kita bangkrut di hari kiamat. Dosa kita terlalu banyak. Tapi dengan adanya musibah, cobaan hidup, maka Allah menghapuskan sebagian dari dosa-dosa manusia. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sebagian lagi. Misal ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, as-sabru ala sunnah sabilun najah. Bersabar di atas sunnah itulah jalan keselamatan. Jangan pernah antum berpikir, oh semenjak ngaji-ngaji sunnah nih kok makin susah hidup saya nih. Udahlah balik aja ke masa lalu lagi. Masya Allah, jangan, sabar. Saya tahu ada sebagian ikhwan, Masya Allah, sebelum dia hijrah, hidupnya nyaman. Tapi ketika dia hijrah, Allah uji dia. Biasa ujian. Tapi dia menikmatinya. Ini orang kalau hijrahnya ikhlas, insya Allah dia sabar. Tapi kalau hijrahnya tidak ikhlas, dapat ujian, biasanya akan cepat kembali ke masa lalu. Apa ya sunnah-sunnah ini?
repot dah, Masya Allah. Semua haram, Masya Allah. Semua haram, semua susah. Harus sholat ke masjid 5 waktu, harus pasang, wah udah akhirnya mental lagi Pak. Apalagi ketemu dengan jalan subuhat, sudah. Makanya banyak sebagian ustadz-ustadz yang katanya dia ngaku salafi dulu Pak. Padahal nggak ada yang mengakui dia salafi. Saya ini mantan salafi, katanya. Masya Allah. Antum tahu nggak kenapa saya hijrah dari salafi? Saya nggak mendapatkan ketenangan di manhaj salaf. Masya Allah. Akhirnya kena kajian-kajian sufi, ya sudah. Jadi dia beragama dengan perasaan, Pak. Ilmu itu bukan tangisan, bukan. Ilmu itu bukan, perasaan saya enak dengan, bukan itu. Ilmu itu wahyu. Ilmu itu wahyu. Antum dengar kajian, antum gak nangis, belum tentu itu salah. Antum dengar kajian, antum nangis, belum tentu itu benar. Timbangannya bukan wahyu agama itu. Timbangannya bukan perasaan, bukan logika. Kan saya kasih contoh di sebagian masjid. Kalau kita beragama dengan logika, kata para ulama, maka seorang akan menolak semua syariat ibadah mahdoh. Haji ibadah mahdoh. Kalau berlogika kita beragama, kita akan tolak ibadah haji. Kenapa Pak? Ngapain haji banyak? Ngapain haji? Kemudian mengeluarkan uang 500 juta. Kadang-kadang nunggu bertahun-tahun. Sampai di situ ngapain? Muter-muter. Ini kata sebagian orang. Kemudian lempar jumroh. Ngapain? Nah itu kalau pakai akal. Karena kita beragama dengan dalil. Itu perintah Allah, itu wahyu Allah. Sami'na wa ata'na wa salamna. Kami dengar, kami taat, kami terima. Itulah menjadi sifatnya para sahabat. Antum kira ibadah salat itu masuk akal? Enggak Pak. Ibadah salat itu tidak masuk logika. Kenapa Isya 4 rakaat? Kenapa coba? Siapa yang bisa jawab di sini? Secara logika ya. Kenapa Isya 4 rakaat? Kenapa enggak 2,5 gitu? Bisa 2,5. Kenapa 4? Wahyu. Kenapa kalau umroh harus tawafnya 7 kali, harus di Ka'bah jauh-jauh? Kenapa enggak di Monas saja 7 kali? Itu akal enggak bisa menjawab. Tapi kita sami'na wa ata'na. Itulah agama. Itulah agama. Maka jangan beragama dengan perasaan dan jangan juga beragama kalau sudah tahu hukum, terasa tidak dapat solusi, ditinggalkan. Ini contoh ini. Ini sebagian orang, kemarin saya ada ibu-ibu nanya ya di majelis tauhid, ya, saya bahas kitab Tauhid Jaliyah, fi Tauhid Rabbil Bariyah. Di situ saya sampai jelaskan bahwasanya saya jelaskan wanita itu dia sangat terikat dengan hukum-hukum syariat kalau sudah keluar rumah. Di antaranya dia kalau safar butuh mahram. Ini saya tidak membahas haji umroh. Ini safar biasa dia butuh mahram. Walaupun nanti haji umroh sama aja, ya, tetap butuh mahram. Ini si ibu-ibu nanya Pak. Dari gaya dia bertanya, dia kayak mau protes. Kok kayak kajian Ustadz nggak ada solusinya ya gitu. Dia nanya gini, Ustadz saya seorang yang bekerja setiap hari. Kata dia. Dan terkadang kantor mengharuskan saya untuk keluar daerah. Kalau saya nggak mungkin suami saya menemani, kata dia. Tolong Ustadz, tolong jelaskan dalam agama seperti apa pekerjaan saya ini Ustadz. Dan tolong kasih solusi, kata dia. Wah ini minta solusi Pak. Apa jawaban kita Pak? Wanita bekerja, sementara suaminya cukup, dia paksa dirinya bekerja. Terus harus dia safar, nggak pakai mahram dia safar. Apa solusinya Ustadz? Saya bilang solusi pertama, kalau masih mau kerja di sana, harus pakai mahram setiap safar. Dia kayak cengengesan, alah Ustadz ini nggak mungkin lah kata dia. Kalau ibu minta solusi kedua, berhenti kerja, itu solusinya. Itu solusinya Pak. Nggak ada ceritanya wanita aman dia boleh safar semudah, nggak ada. Wanita hukum asalnya tidak bekerja. Kalau dia mau bekerja aturan ketat. Aturannya ketat wanita itu kalau bekerja. Jadi sebagian orang begini, karena merasa tidak mendapat solusi,
Seakan-akan, oh ini keras ini. Oh ini keras, oh ini kaku. Solusi itu Anda berhenti dari tempat kerja. Patuhilah ketaatan kepada Allah. Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, pernah ditanya, Pak. Syekh, saya kerja di satu perusahaan yang mengharuskan disuruh saya memotong jenggot saya. Itu syaratnya harus begitu. Apa yang harus saya lakukan, wahai Syekh? Minta solusi juga. Minta solusi. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Kalau Anda ingin menjual agamamu, potonglah jenggot itu dan bertahanlah di sana. Itu jawaban beliau. Kalau ingin menjual agamamu dengan dunia, potonglah jenggot itu. Lantaklah kalau bahasa saya. Potonglah jenggot itu. Lawanlah sunnah itu demi mendapatkan rupiah itu. Makanya ahli tauhid, dia nggak bisa kerja di sini, dia pindah cari kerja. Gak ada yang sulit. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian tuh di langit, bukan di perusahaan, bukan, di langit rezeki kita. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Makanya ahli tauhid itu teman-teman merdeka dia, merdeka. Ada dunia yang bisa menghalangi keimanannya, dia nggak mau. Nah, tapi coba lihat kalau orang bertanya kepada dai-dai haroki, ikhwanul muslimin, oh jenggot ini kan ada khilaf, masya Allah. Ini demi sebuah kemaslahatan, masya Allah. Ini kadang-kadang kalimat maslahat mudarat ini pun jadi talbis iblis, hati-hati. Gara-gara menimbang maslahat mudarat, menimbangnya salah, akhirnya sunnah Nabi dibuang semua. Alasan maslahatmu mudarat. Karena mudarat menurut antum belum tentu mudarat bagi para ulama. Bagi sebagian orang kadang-kadang bermudah-mudahan dalam masalah itu. Baik, kemudian terakhir jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini secara cepat saja. Ada beberapa kiat yang harus kita lakukan kalau bisa bersabar. Ini secara ringkas. Pertama, al-ilmu bi anna sabra amrun minallah. Ketahuilah bahwasanya sabar itu perintah Allah. Yakini itu. Sabar itu perintah Allah sama kita. Sebagaimana antum disuruh sholat, sebagaimana kita disuruh puasa, sabar itu juga perintah Allah. Itu satu. Yang kedua, tadzakkar ajri sabirin atau tadzakur ajri sabirin. Maka banyaklah mengingat pahala orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya terserah Allah. Dan ingat jemaah, biasanya orang kalau sudah sampai di puncak kesabaran, pertolongan baru datang. Ibrahim ketika mau melempar ke dalam api, dia tidak tahu kalau api itu akan dingin, nggak tahu. Tapi dia pasrah. Dia cukupkan hatinya kepada Allah. Tapi lihat antum, dilempar ke dalam api, api menjadi dingin. Karena sudah di puncak kesabaran, di puncak musibah. Jadi kalau misalnya ada orang sekarang, Ustaz saya sudah sabar Ustaz, kok nggak datang pertolongan? Berarti belum puncak. Belum puncak. Semua para nabi, Allah tolong mereka ketika mereka sabar dan mereka berada di puncak ujian. Lihat Nabi Yunus ditelan ikan. Itu tadi puncak ujian itu. Allah selamatkan. Dia bertauhid. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Nah, kita kalau diuji sama Allah, terasa belum datang pertolongan, jangan cepat-cepat suudzon. Itu belum di puncak ujian. Masih setengah, masih seperempat, belum puncaknya. Kalau sudah sampai di puncak dan antum orang yang sabar, Allah pasti tolong. Allah pasti tolong. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian juga ta'ammal qisasil anbiya. Banyak-banyaklah mengingat kisah-kisah para nabi. Jadi
Apa tujuan di Al-Quran banyak kisah para nabi? Untuk kita ambil pelajaran. Ingat kisah para nabi. Jangan antum ingat kisah teman antum, jangan. Teman saya hijrah berhasil kaya Ustadz. Saya hijrah kok makin miskin. Lihat kisah para nabi. Para sahabat hijrah diuji dengan kefakiran banyak. Jadi berkaca dengan para salaf, bukan dengan orang-orang berada di sekitar kita. Dan yang terakhir, ya, as-sabru bitadarrub wal mumarasah. Sabar itu perlu dilatih Bapak Ibu. Perlu dilatih, perlu dibiasakan. Contoh kata para ulama, as-sabru yuta'allamu bitakallufi awalan thumma yusbih taba'an. Sabar bisa dilatih, awalnya terasa berat, lama-lama menjadi kebiasaan. Misalnya begini, ada orang yang nyindir antum, suka nyindir antum. Kalau orang belum sabar, pasti dia jawab terus sindiran itu, Pak. Tapi kalau ada orang nyindir kita, menghina kita, kita melatih untuk diri kita sabar, lama-lama hati kita jadi tenang. Ada orang bikin kita emosi, kita latih diri kita supaya sabar. Lama-lama kita itu menjadi tabiat lama-lama. Makanya ada orang-orang, dia melatih dirinya untuk sabar dan berhasil, Pak. Ada orang bilang, Ustadz ini dulu Ustadz, teman saya ini temperamental. Sikit-sikit marah, sikit-sikit emosi. Sekarang jadi orang yang paling sabar. Kenapa? Dia latihan. Dan ingat, sabar itu pemberian Allah. Kata Nabi SAW, yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yatasabbar, barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Jadi butuh namanya latihan dan kebiasaan, pembiasaan sampai dia menjadi sebuah tabiat pada diri seorang mukmin. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekedar nasihat untuk ana dan antum semuanya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertauhid, dan kita termasuk orang-orang yang wafat di atas tauhid, dan diberikan kita kemudahan di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.